Terus kamu kapan mau nikahin aku? Aku udah males diganggu terus sama Diki. Kalau kamu udah nikahin aku, Diki pasti nggak berani buat deketin aku. Aku kan kasih semua harta aku buat kamu. Kalau kamu mau nikah sama aku dan ceraiin Didan sekarang juga. Dan sesuai sama niat saya dari dulu, saya pengen anak-anaknya Pak Warno juga bisa sukses kayak saya. Udah berhenti dulu. Cemen. Harusnya kita lanjut. Iya, tapi ini waktunya istirahat meskipun cuma sebentar. Iya deh. Aku kayaknya mau ke kota deh. Ngapain? Iya, mau kerja. Kalau nggak ke kota ya ke Kalimantan aja. Kalimantan? Iya. Ngapain jauh-jauh kerja ke Kalimantan? Kerja. Kan? Aku tuh ya pengen ke Kalimantan. Ini mau memperbaiki ekonomi keluarga. Tahu nggak? Itu namanya kamu kurang bersyukur atas kerjaan kamu yang sekarang. Ya enggak, maksudnya setidaknya kita nggak stuck di sini-sini aja kan? Kita harus punya pandangan. 5 tahun ke depan kita gimana? Kalau kayak gini terus gimana? Kita aja susah, Zen, masa iya istri kita mau dibuat susah? menurut aku, kita bisa berkembang dengan cara kita sendiri di sini. Nggak perlu keluar kota, nggak perlu Kalau ke ikut Kalimantan. kamu dan ya kita pasti kayak gini-gini aja. Zen, jadi orang itu jangan terlalu berambisi. Karena Justru orang yang paling ambisi itu bakalan sukses. tapi nggak tenang kan? Yang Kita selalu berpikiran kita harus sukses nih, kita harus sukses. Tapi ekspektasi kadang mematahkan itu semua, Zen. setidaknya kita sudah berusaha ya. Meskipun Sama kita gagal. aja, aku juga berusaha di sini. Aku lagi cari cara untuk memikirkan supaya bisa sukses di sini. Ya, kalau kita kayak gini terus cuman ngangkut batu dari sini ke sana 50.000 sehari. Kapan kita kayanya? Lagian kan juga sehat. Iya, tahu Ngangkat itu batu. sehat, di Kalimantan juga sehat. Kamu yakin kamu ikut aku? Enggak deh, kamu aja sendiri. Ya udah. Aku juga doain semoga kamu Amin. Amin. belum bisa dapat kerjaan yang sesuai kamu inginkan. Amin, amin. Ya udah kalau gitu lanjut yuk. Ya. Mary, Mer, tunggu dulu dong. Aku mau ngobrol sebentar sama kamu. Pagi sih, Dik. Mau gedean lagi. Dia capek gitu, nungguin seharian. Panas-panas loh, mending di rumah. Enggak capek. Aku nggak pernah traktir ke capek. salon di kota. Gimana? Terus aku belanjain di mall. Enggak usah. Mary, kamu nunggu Didan, gak dapat apa-apa. Mending sama aku jalan kita happy-happy di kota daripada di desa gini. Hidup tuh gabut banget. Nah, begitu. Daripada kamu terus-terusan ngajar aku dan aku nggak mau sama kamu, mending kamu cari cewek lain yang sesuai sama kamu. Aku orangnya dari dulu pantang menyerah sebelum aku dapat semuanya. Jadi aku sedang berproses untuk mendapatkan kamu. Ya, mungkin ini usaha yang belum masih bisa pasti gitu, tapi aku yakin kamu masih akan dulu ke depannya sama aku. Aku ini pacar orang, Diki. Nggak seharusnya kamu kayak gini. Iya, masih pacar, Mary. Oke. Karena Didan masih pacaran sama kamu, aku seriusin kamu. Gimana aku lamar minggu depan? Aku ajak orang tua ke rumah kamu. Gak usah. Aku juga bakal nolak lamaran kamu. Mer. Daripada kamu malu nantinya di banyak orang, di depan banyak orang, mending gak usah. Nah, itu dia. Orang desa itu identik dengan kalau semisal nih masih muda harus udah serius dan mesti pacaran-pacaran. Diomongin tuh. Diomongin yang enggak. Mau kamu? Mending yang udah pasti-pasti aja. Diki, mau sampai kapan kamu kayak gini?
sampai kamu nerima aku. Nggak akan pernah nerima kamu. Ya, mungkin hati kamu masih belum kebuka ya. Mungkin dengan usahaku yang mungkin ke depan nih juga gak bakal. Udah stop. Aku nih udah risih sama kamu. Kamu Mer. mikir nggak sih kalau aku tuh gak nyaman kalau kamu setiap ke aku? Cewek-cewek di sini itu pada impikan aku buat jadi suamimu. Ya udah bareng mereka aja, kenapa harus aku? Nah, itu dia keistimewaan aku di sini dan kamu beruntung. Aku ini kiriman Tuhan untuk kamu. Udah terserah kamu aja ngomong sama pohon. Ya udah deh kalau gitu, aku balik duluan ya. Kok udah mau balik sih? Ya kan udah. Istirahat lagi. Udah selesai kerjanya. Ya, yaudah aku duluan ya. Duluan ya. Iya. Zan. Buru-buru banget. Ya dia tuh nggak mau jadi nyamuk. Kamu dari rumah? Iya udah ngomong, tapi maaf ya aku gak bawa makanan. Nggak apa-apa kali, cukup kamu sendiri datang ke sini. Aku juga udah senang, udah kenyang. Gara-gara liatin senyuman kamu. Tapi aku lagi kesel. Kesel kenapa? Di jalan barusan ketemu lagi sama Diki. Diki, gangguin kamu lagi? Ya seperti biasa, dia selalu maksa aku buat bareng dia. Dia bilang juga kalau mau ngelamar aku. Hah? Dia udah bilang kayak gitu juga sama orang tua kamu? Gak tahu. Kayaknya dia bakal bilang deh sama Mas Erik. Ya, semua kuncinya ada di kamu sih. Kalau kamu mau, ya hilang udah semua aku harapan-harapan nggak aku. mau. Aku nggak suka sama Diki. Dari secara sikapnya dia aja ke aku beda. Ya udah, berarti aku masih aman dong. Kalau kamu sendiri nggak mau. Terus kamu kapan mau nikahin aku? Aku udah males diganggu terus sama Diki. Kalau kamu udah nikahin aku, Diki pasti nggak berani buat deketin aku. Tapi rezeki aku masih gini-gini aja, sayang. Sayang, emang aku pernah memandang kamu dengan secara materi, enggak kan? Aku sering tulus sama kamu, aku nggak pernah mandang latar belakang kamu, nggak pernah mandang materi kamu. Ya, aku bersyukur atas itu. Makasih banyak ya. Apa kita harus nikah aja ya? Karena ada yang bilang kalau rezeki udah ada yang ngatur. Apalagi kalau kita berdua nikah, rezeki kita jadi satu. Iya kan? Siapa tahu dengan kita melanjutkan hal yang lebih serius, nanti rezeki kita makin lancar. Amin, amin. Yuk. Ya. Bicara lagi. Serik, Wah. dari sawah. Iya nih habis ngirim makanan sama pekerja. Oh, kalau Mas Erik berbesan dengan saya, pastinya kehidupannya lebih layak, gak usah ke sawah lagi. Saya kasih bisnis yang di kota, bisnis genteng. Gimana? Mas, orang tua saya juga kan sudah nggak ada. Jadi mau nggak mau ya sawah aku yang pegang dan aku yang Loh, atasi. tenang, sawah tetap jalan. Kita suruh orang di desa aja. Mas Erik tinggal duduk santai. Biar saya yang kerahkan anak buah atau ya kan banyak saya di sini yang segan. Masalahnya orang tua saya itu nitip pesen kalau misalkan sawahnya itu harus diatasi sendiri, jangan percaya sama orang karena hasilnya itu belum tentu Mas sesuai sama apa yang kita rencanakan dan kita harapkan. Iya, udah. Masalah itu kita gampang bisa bicarakan. Yang penting aku sama Mary dulu. Yang utama Sama Mary. aku mau Mas Erik bisa lebih support gitu, dukung lah. Kan namanya hubungan pernikahan loh Mas, ini pahalanya lebih gede daripada semua ibadah kan katanya. Iya Mas. Seumur hidup. Cuman saya nggak bisa ngasih harapan lebih sama Mas Diki. Kalau cuman untuk nyuruh dan kasih saran, oke, nggak apa-apa, aku sanggup.
Mas Diki memang udah papa dari segi ekonomi. Udah Ya gitu Mas, kembali lagi semua keputusan kan tergantung sama Mary-nya juga Mas. Oke nih aku nyaranin buat Mas Diki mau atau Mary mau sama Mas Diki buat dilamar. Cuman kan Mary sekarang pacaran sama Didan. masalah pacaran Mas, itu kan masih belum ada ikatan yang pasti. Ya udah, tinggal dari keluarga aja yang lebih harus tegas. Iya Mas. Pikir-pikir lagi deh. Oke, saya usahakan aku bakal saranin Mary buat terima Mas Diki. Yeah. Cuman saya nggak bisa ngasih keputusan yang banyak maksudnya, keputusan yang sekiranya positif Mary mau sama Mas Diki. Ya yang penting aku di sini ngingetin aja lah Mas. Iya. Kesempatan nggak datang 2 kali, apalagi Siap, kesempatan Iya, saya Mas. Kanan putih kaki sebelah di bawah bulan senja yang berwarna. Langit malam saksi bisu cinta, semua terasa begitu sempurna. Langkah kaki bergema di jalan, tak terhapus oleh waktu yang berjalan. Tatapan mata yang begitu dalam, cinta pertama tak terlupakan. Oh cinta pertama, kau selalu di hatiku, bagaikan bintang terang yang tak pernah redup. Di setiap sudut kota ini, jejak memori tak pernah mati. Suaramu masih mengiang di telinga, hatiku selalu penuh bahagia. Waktu boleh berlalu, namun cinta tetap utuh. Datang dan pergi musim cintaku. Enak banget deh naik motor berdua kayak gini, menikmati pemandangannya nggak sayang? Iya dong. Imam itu di depan, bukan di samping. Ya kan? Kalau kamu imam di samping, naik mobil dong. Motor kamu nih awet banget ya, dari dulu masih nyaman-nyaman aja naik motornya. Sayang, motor ini motor warisan dari bapak. Bapak juga bilang sama aku kalau jangan sampai motor ini dijual. Sebenarnya ini motor mahal tahu. Oh ya? Iyalah, lebih mahal dari motor-motor apapun. Karena tahu nggak apa yang buat mahal? Apa tuh? Karena kenangannya, Ya juga ya. historinya. Kenangan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Nah itu dia, makanya aku nggak rela jual motor ini ke orang. Ya udah kalau gitu kita jaga berdua ya. Jangan sampai motor ini lecet ataupun kenapa-napa. Pokoknya harus disayang kayak anak sendiri. Oke, kita namain motor ini Malika. Malika. Kayak bangau dong. Aku pengen ketika aku udah sukses nanti, aku tetap bakal rawat motor ini. Karena motor ini yang nemani aku ketika aku dari kecil. Sama bapak sekolah aku selalu diantar pakai ini, kemana-mana selalu pakai ini. Nanti kalau kita udah nikah, naik motor ini, oke? Oke. Bos Diki. Sini dulu, aku ada. Apa sih? Ada suatu hal yang harus aku tanyakan. Ada apa? Ada apa? Kamu kan udah lama sahabatan sama Didan. Terus? Emang keistimewaan dia bagi Mary apa sih? Aku sampai kepo banget gitu. Hidup ya biasa aja, lebih dari aku kan. Di atas aku jauh. Siapa yang di atasnya Mas Diki? Ya Didan lah. Oh berarti Mas Diki di bawahnya Didan gitu? Maksudnya aku yang di atas, Oh. Didan di bawah. Gitu. Ya nggak tahu ya. Kayaknya mereka emang sebutin itu. Terus Didan juga yakinin Mary kalau emang mereka benar-benar mau nikah. Tujuannya. Modal ngomong doang mah. Semua cowok mau kondo ya bisa. Ya tahu Mas Dik. Cuman kan kita harus ngeyakinin pasangannya kita. Kayaknya Didan gitu deh yakinin Mary buat nikah sama dia. Makanya Mary tuh nggak mau sama Mas Diki. Padahal aku yakinin dia, yakinin Mary. Waduh, udah berkali-kali. Malah ditolak. Nah, itu.
Makanya Mas Diki tuh gimana ya? Telat sih abisnya. Telat maksudnya ngedeketin Mary? Iya. Didan itu ngeyakinin Mary Ya kalau apalah. mereka bakalan hidup bersama dunia akhirat. Alah, bullshit mah gitu. Banyak teman-temanku yang ngomong gitu tapi akhirnya apa? Putus. Mending nih daripada sebelum kejadian. Ya udah, nikah aja sama aku gitu kan. Iya kan nggak gitu Mas Dik. Ya. Ntar nih. Aku minta tolong ke kamu untuk bantu aku ya. Nanti aku sediakan apa yang kamu mau. Oke? Dia itu ya harapannya besar sama Allah Subhanahu wa taala. Zah. Masalah takdir, kalau kita masih bisa mau berusaha berubah ya bisa semuanya jadi. Gak ada Iya yang deh. mustahil. Ya, yaudah kalau gitu. Bantu ya. Insya Allah. Aduh, pelan dong. Waduh, Mas dari Erik, mana aja nih? Mas, Assalamualaikum. Salam. Mary-nya nyamperin saya ke kerjaan tadi. Ya kebetulan aku juga baru habis ngasih makan sama temen-temen. Oh iya Mas, Duduk, aku sekalian mau ngobrol nih. Mumpung lagi ada di sini. itu dia Mas, saya juga mau ngobrol sama Mas Erik. Jadi duduk. Ya. Duduk aja. Duduk sama Mas Erik aja gak apa-apa. Eh, kalian ini hubungannya serius? Kalau dibilang serius, serius Mas. Saya nggak pernah main-main sama Mary Mas. Soalnya apa Mary juga sudah cukup umur kan, waktunya juga udah pada nikah. Bulan tadi ketemu sama Diki tuh, dia siap loh katanya mau ngelamar kamu. Kak, aku gak punya perasaan apa-apa sama Mas Diki. Tapi aku juga udah punya pacar. Iya aku juga bilang, cuman aku nyampaikan aja, aku tawarin aja sama kamu. Mas, Menurut kamu? gimana kalau saya nikah sama Mary Mas sekarang juga Mas? Ya maksud saya nggak sekarang juga, secepatnya Iya, Mas. aku tahu keseriusan kalian, hubungan kalian, cuma apa kalian nggak mikir-mikir dulu? Soalnya pernikahan itu banyak pertimbangan loh, bukan cuma soal saling sayang antara kalian. Pertama, yang kedua, kamu udah siap mental apa belum? Karena suatu pernikahan itu banyak ujiannya, tentang ekonomi, tentang ujian lain, apa aja. Yang paling vital itu ekonomi. Kita udah siap pokoknya dengan segala konsekuensinya nanti. Daripada aku nikah sama Diki, yang ada aku yang gak enak, yang gak nyaman sama dia. Justru Orang juga pada bilang Mas, kalau kita nikah rezeki kita jadi satu. Iya paham, ya udah kalau misalnya kalian udah siap tentang mental kalian, tentang apa yang kalian mau jalanin ke depan, ya udah segerakan aja secepatnya. Berarti direstuin nih Mas, nggak harus sama Oke. Diki. Aku mau oke aja dan yang penting Alhamdulillah. kalian kan mau jalanin gimana ke depannya. Mas Erik ngerti sayang. Makasih banyak ya Mas. Ya udah, kalau misalkan kayak itu aku tinggal sampaikan nih sama orang tuanya Mary. Kamu tinggal persiapkan aja dan kapan Ya. kamu mau nikah. Iya Mas, siap. Nanti saya bawa orang tua saya. Udah selesai, Mas. Iya dek, udah selesai. Alhamdulillah. Capek ya? Ya, lumayan. Tapi udah hilang kok, karena ketemu sama kamu. Bisa aja, dari dulu nggak pernah berubah, gombal terus. Oh iya, tadi pagi Mas mau berangkat kerja, kok kamu nggak ada? Kemana? Aku ke rumahnya Mas Erik. Ke rumah Mas Erik. Ngapain? Kan hari ini Mas gak ngasih jatah buat belanja. Mas juga bilang kan, kalau kerjaan Mas hari ini juga masih belum dapetin gaji. Jadi aku berusaha buat pinjam sama Mas Erik. Aku udah masak kok, tapi cuma seadanya aja ya. Iya, nggak apa-apa kok. Yang penting kenyang. Makasih ya udah dimasakin. Mas juga minta maaf. Mas masih belum bisa mencukupi kamu.
dari segi ekonomi. Gak apa-apa mas, aku ngerti kok. Aku paham sama keadaan kita. Iya, makasih banyak ya. Kamu udah selalu paham sama keadaan Mas. Mas bersyukur banget punya istri seperti adik. Aku selalu berdoa semoga masalah perekonomian kita cepat selesai ya. Mas juga bisa dapetin kerjaan yang lebih bagus lagi. Amin. Ya udah yuk, Mas sudah lapar. Ya udah, makan gitu. Nak, jangan dijual sepeda motor ini, karena sepeda motor ini adalah perjuangan Bapak selama kerja di kota. Kenapa bro? Murung gitu mukanya. Berat sih. Apanya? Orang kamu nggak mikul apa-apa. Pikiran yang berat. Oh, jangan diberat-beratin. Nanti kamu bisa stres. Enjoy. Kalau kamu mah enak belum nikah. Aku udah nikah, Zen. Banyak dipikirin. Iya kan emang udah resikonya kan. Kamu ambil resiko buat nikah ya kamu harus terima juga. Ya, yang awalnya aku pikir kalau udah nikah rezeki bakal jadi satu. Sekarang malah sama aja kayak dulu. Iya, ini ujian dan gak semua itu semua tentang duit. Intinya rezeki emang jadi satu, cuman ini ujian buat kamu. Iya sih, mungkin Allah bakal angkat derajat aku kali ya. Ya itu salah satunya mungkin ya. Aku bingung Zen, antara mau jual motor ini atau enggak. Aku mau minta tolong sama kamu. Udah tolong apa? Posting motor ini di sosmed. Serius? Ambil aku deh, nggak apa-apa. Emang ada duit kamu? Ya kan dari penghasilan itu. Tapi kamu yakin mau jual motor ini? Sebenarnya nggak yakin Zen, karena ini motor warisan dari bapak. Tahu sendiri kan? Kamu ngapain sih pakai jual motor segala? Udah nggak ada duit Zen, mepet. Atau gini aja deh, atau gadein motor aku ke kamu aja kalau kamu ada duit. Nanti kalau udah ada duit, aku bakal balikin sama kamu. Nggak mau aku kalau gadai. Soalnya gadai itu diharamkan di agama Islam. Ya ampun Zen. Gini, ibaratnya kamu mau minjem duit, terus barangnya mau aku ambil sementara. Terus gimana kamu cari uang? Aku nggak mau ya kayak gitu. Gini deh, aku emang bener-bener nggak ada duit, cuman sok-sokan aja tadi. Nih, buat kamu. Dikasih nih. Iya, hitung-hitung sedekah lah. Makasih ya. Ya, sama-sama. Emang teman paling baik. Nggak jadi ke Kalimantan, di sini lumayan sukses. Iya, lumayan meskipun cuman makelar motor ya kan. Untung 200.000. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Gini deh, kalau emang jadi dijual, aku bawa nih motor. Laku nggak gitu. Aku nggak bakal ambil keuntungan dari ini motor. Buat kamu pure 100%. Ya udah bawa aja. Oke. Ada Malika. Apa lah? Kretek dulu ya. Bos. Ada apa Jen? Baru keluar. Kenapa? Nih, mau nawarin motor. Mau berapa? Motor apa? Nah, ini. Ini? Ya, Yakin aja. Ini mah kalau dikasih ke orang-orang kota malam dibuat apa ya? Mungkin sih dibuat ya mainan, dibuat Jen. ke jalan dong, Bos. Dibuat Gimana sih? mainan, buat Ya. anaknya. Ini orangnya butuh duit. Tentuin lah. Emang motor siapa ini?
Nggak tahu motornya siapa? Kalau aku lihat sih motor si Didan. Iya. Didan. Mau berapa? Aku nggak ambil penghasilan kok. Oke. Masalah motor, yang jelas aku gak bakal nerima. Apalagi dari Didan. Gak sudi. Masa nggak mau bantuin? Ya minimal buat inilah transportasi pekerja bos Diki. Bener sih, lumayan terawat. Cuma ini di kota gak ada artinya. Motor rongsok tau gak? Mending kamu cari yang bagus aja deh, yang kayak kemarin gitu. Ini lengkap loh. 3 juta deh, nggak apa-apa. Mana laku? Gak sudi aku. Ayo dong bos. Aku udah kekeh dari Bos. kemarin. Gak bakal bantuin atau kenal yang namanya Didan. Karena dia udah ngerebut Mary dari aku. Ya kan emang jodohnya bos. Mau gimana lagi? Gak. Yakin nih bos. Aku mau orangnya gak pelimpan ya. Kalau A ya tetap A. Udah bawa aja sana. Ya bos. Pikir sendiri gitu. Salah siapa nikah sama Didan? Sekarang jadi susah sendiri kan dia. Motor. Walau leku lah aku ente. Kasihan juga Didan tuh. Butuh duit. Mas, ini motor siapa? Oh ini punya teman saya mas. Mau? Oh, enggak. Kenapa ada logo Seven Studio-nya? Gak tahu saya mas. Nggak ngurusin itu. Yang punya temen Mas. Ya. Ini mau dijual mas. Murah aja nggak apa-apa. Mau dijual? Iya. Sebenarnya saya makelar mas. Tapi kali ini saya nggak ngambil untung. Gak apa-apa. Kalau emang mas mau, angkut aja 3 juta. Tapi jangan ditawar lagi. Kenapa mau dijual? Oh ini mas, teman saya tuh lagi kesusahan ekonomi. Kasihan juga kan. Saya mau bantu juga gak ada duit. Awalnya ini mau digadein saya, cuman saya nggak mau karena di hukum Islam itu nggak boleh mas. So tahu. Nggak boleh mas. Asalkan ada akad gak masalah. Iya, tapi kan dianjurkan untuk tidak boleh. Oh iya. Angkut aja nggak apa-apa. Enggak. Aku pengen ketemu sama orang ini yang punya motor ini. Emang mas kenal sama motor ini? Ya, saya kenal sama logonya aja. Oh mungkin beli kali mas logonya. Banyak kan Logo di ini nggak toko-toko. diperjualbelikan. Ini gitu. dulu adalah studio saya yang saya babat Oh, sampai saya bisa kayak sekarang. oh gitu. Bisa antar aku ke orangnya? Boleh mas. Tapi yakin mas nggak mau beli motor? Ya udah, nanti kita obrolin di sana. 2,5 tawaran terakhir. Ya udah, anterin saya ke orangnya. Iya deh. Apa aku harus ikut kerja juga ya? Jadi ibu laundry. Udah, jangan ke kota. Di sini kamu bisa kaya. Asalkan kamu bersama dengan orang yang tepat. Karena aku udah bilang kemarin, rumah tangga itu bukan menjalani dengan mengikuti arus atau aliran air. Kita harus mengarungi. Mau itu ada batu, kita harus lawan. Bagaimana nyampai dengan finish dengan selamat. Kalau sampai tengah-tengah gini kamu dapatkan batu yang begitu besar dan nggak bisa jalan, bakal meninggal, mati sia-sia. Mau kamu? Sembarangan kamu kalau ngomong, Dik. Kamu ngapain lagi ke sini? Mary, aku punya penawaran terbaik. Yang sangat terbaik. Aku nggak tertarik sama tawaran kamu itu. Udah cukup, kamu pergi aja dari sini. Dengerin dulu. Ini tawaran, bukan main-main. Ini hanya sementara waktu. Nih, terima. Mungkin cukup lah. Buat 2 bulan kamu makan sama Didan. Maksud kamu? Aku kan kasih semua harta aku buat kamu. Kalau kamu mau nikah sama aku dan cerain Didan sekarang juga. Aku nggak butuh uang dan harta kamu, Dik. Karena dari awal aku emang nggak tertarik sama kamu. Jangan sok mengabaikan idealis deh. Cewek itu kodratnya materialistik. Kamu jangan bandingin aku sama cewek-cewek di luar sana.
Walaupun Oke. keadaan aku kayak gini sama Didan. Otak kamu udah Karena aku keracunan ya. bersyukur kok. Bersyukur sampai kapan? Sampai meninggal dengan keadaan yang begitu Allah buruk. tuh nggak diam aja, Diki. Ya? Setiap manusia pasti punya masalahnya masing-masing. Diuji sama masing-masing. Ya silakan. Sampai kapan aku pengen tahu sekuat apa rumah tangga kamu ini bakal terbangun. Mungkin bulan depan udah runtuh. Astagfirullahaladzim. Ada aja cobaannya. Mas, udah balik? Aku jadi makin yakin. Dan aku nggak ragu sama kesetiaan kamu. Maksudnya, Mas? Aku dengar semua obrolan kamu sama Diki barusan. Mas lihat semuanya. Makasih ya. Aku nggak bakal berhenti bilang makasih sama kamu. Karena kamu selalu nerima aku apa adanya. Aku malah yang harus berterima kasih sama Mas. Mas selalu berusaha untuk aku, untuk keluarga kita. Mas nggak pernah pantang mundur dan selalu semangat. Itu yang buat aku masih setia sama Mas. Makasih ya. Aku akan selalu berjuang untuk keluarga kecil kita. Sampai kita bisa berubah menjadi lebih baik. Amin. Apalagi dari segi ekonomi. Maafin aku ya. Karena aku masih belum bisa bagian kamu dari segi ekonomi. Udah, nggak usah minta maaf. Nanti ada waktunya kita bisa menikmati semuanya. Pasti kamu selalu diledekin ya. Saat arisan, Enggak lah. saat kamu ketemu sama teman kamu. Enggak, udah, nggak usah bahas itu. Ada kok nggak tahu kalau Mas datang, bunyi motornya kok nggak kedengeran. Terus parkir di mana? Motornya Kenapa? Mogok. motornya Mas kasih Zen untuk Buat apa, Mas? dijual. Mas kan tahu itu peninggalan ayah Mas. Aku tahu. Maafnya, Mas. Aku tahu. Tapi aku juga bilang sama Zen, sebenarnya pengen digadein, cuman kalau nggak bisa ya udah dijual. Enggak boleh. Adek, kalau ada uang, Mas akan berusaha beli motor itu lagi kok. Bakal cari motor itu lagi. Nggak usah Mas ngorbanin motor. Dek, Aku bisa kok minta bantuan sama keluarga aku sama Mas enggak. Erik. Aku nggak pengen kayak gitu terus. Malu. Mereka juga ngerti kok sama keadaan kita. Udah, soal ekonomi biar Mas yang pikirin. Intinya jangan pinjam uang lagi ya sama Mas Erik. Aku juga punya rencana, Mas. Aku bakal buka laundry. Boleh. Nggak apa-apa. Mas selalu dukung. Tanya tadi ke rumah ini rumahnya. Iya Mas. Jet? Ini Mas Ferry ya? Iya. Pengusaha itu ya? Saya Mas. Ada di sini? Saya ngeliat motor ini. Oh, Saya ada story sama motor ini, sama stikernya juga. Oh ini motornya Mas Didan. Dan iya, iparnya Mas Erik. kenapa ada- dibawa kamu? Mau dijual katanya, lagi kesusahan uang. Mas, ini awalnya punya Pak Warno kan? Iya Mas, betul. Cuman dikasihkan ke Didan. Sampai Didan saat itu ini. anaknya. Pak. Mas, kenapa dengan story motor? Didan. Iya, kebetulan Pak Warno dulu kayaknya punya kerja di kota, Mas. Kebetulan kerja sama Mas Ferry, tak? Yang dulu kayaknya. Iya, dulu sama saya disuruh foto. Beliau adalah fotografer saya, cuman
Dia balik kampung karena sakit-sakitan waktu Ya, itu. betul, Mas. Dia udah meninggal dan itu kan motornya diwariskan sama Didan. Mana ada si Didan? Nggak tahu mas. Katanya dengar-dengar motor ini mau dijual. Saya nggak pernah tahu semenjak Pak Warno meninggal, saya udah nggak komunikasi lagi sama keluarganya. Makanya saya pengen tahu, ngelihat motor ini saya ingat gimana saya masih berjuang dulu sama beliau. Ya udah deh kalau gitu saya cari Didan dulu mas. Oh iya. Mas Iya. sama Mas Erik dulu ya. Saya pengen ngobrol langsung sama anaknya. Siap mas. Ternyata Ya, Mas. semenjak kebetulan- meninggal hidupnya Pak Warno agak ini ya. Ya, Mas, kebetulan dia juga udah nikah sama ponakan saya namanya Mary dan ya kebetulan dia nikah muda dan mungkin ekonominya masih diuji, Mas. Dan nggak tahu kenapa Didan mutusin untuk motor ini jual. Ya karena mungkin masalah ekonomi itu mas. Dia butuh untuk makan, untuk biaya hidup mereka berdua mungkin. Ini rumahnya. Ya, Mas, kebetulan ini rumahnya masih kontrak juga. Istrinya ada? Istrinya ada, Mas, cuman saya kebetulan juga nyari itu si Mary. Lah ini dan ini, Mas. Dari mana Saya aja? Mas, Oh, ini namanya Didan. Ini, Mas. Ini Didan. Ini Anaknya Pak Warno ya? iya Mas, bener. Saya kenal sama motor ini dan ada logo Seven Studio. Itu dulu studio saya. Pak Warno dulu kerja sama saya di kota. Oh, Mas Ferry. Saya. Memang Bapak pernah cerita soal Mas Ferry. Ya, beliau berhenti karena sakit-sakitan waktu itu kan. Jadi Bener Mas, bener Mas. tujuan saya sebenarnya ke kampung ini juga pengen nyambangi. Saya ada kerjaan di sini. Oh, Oh iya, Bapak udah meninggal lama Mas. saya dengar motor ini mau dijual. Iya, Kenapa? karena kebutuhan ekonomi saya Mas. tinggal dulu ya, Mas. Oke. Mer nanti ke rumah ya. Iya Mas Erik. Ini istrinya. Iya Mas, ini istri saya. Waduh, saya aja belum nikah ini mas. Bisa kacir ini mas saya. Oh, kita daripada berzina terus Mas. Sering mas sebelumnya berarti. Bukan Mas. Ya bukan gitu, kita Maksudnya- menghindari zina. Oh itu betul. Nah, itu betul. itu dia, itu, Mas. itu orang yang betul kayak gitu. Akad nikah lebih penting gitu kan. Oh ya, Betul Mas. daripada jual motor ini Mas Didan, mending saya ada rezeki nggak banyak. Kalau cuman seharga motor ini mungkin ya ada. Dan sesuai sama niat saya dari dulu, saya pengen anak-anaknya Pak Warno juga bisa sukses kayak saya. Dia Maksudnya? beliau Pak Warno dari nol sama saya mas. Iya ya, saya tahu itu Mas. Maksud saya ngajak Mas Didan kerja untuk biaya hidup saya tanggung. Mas, ini nggak mimpi saya. Ini beneran Mas. Enggak, coba tak jadi dicubit istrinya. Oh enggak. Kebalik saya yang dicubit harusnya Mas. gitu ya. Wah, makasih banyak Mas. Berarti Mas ini nggak pernah lupa sama jasa Bapak Enggak saya. lah, karena saya dari nol sama beliau dulu. Siap Beliau Mas. sangat berjasa buat keberhasilan saya sekarang. Alhamdulillah. Berarti nggak jadi dijual dong Nanti motor. saya kasih uangnya. Ya. Gak usah Mas. Jangan, Gak Mas. usah, jangan. Mending kita udah bersyukur kok karena Iya. suami saya udah Udah kerja. Ada kerja. Lah, kerja di tempat saya aja. Di kota. Iya. Oh, itu maksudnya kan? Iya Mas. Iya. Jadi nggak perlu dijual kan Mas? Kalian kan masih butuh untuk sebulan ke depan. Nanti saya kasih untuk itu sampai kamu kerja, dapat gaji. Gak usah repot-repot Mas. Ya udah gak jadi kalau gitu. Jangan Mas. Yang maksud saya. Ya udah nanti saya ngambil uang dulu ya, nanti saya balik lagi sini. Oh, iya. Oke? Iya, Nggak Mas. usah dijual motornya nyaman, ini peninggalan Bapak ya. Iya Mas. Sebenarnya Bapak nyaranin jangan pernah dijual. Jangan pernah dilepas stikernya ya. Itu Iya, Mas. perjuangan saya dulu sama Pak. Siap Mas. Oh gitu saya bikinin kopi dulu. Iya. Nggak usah. Makan-makan dulu Mas di Saya dalam. masih mau ambil uang di ATM dulu ya. Oh, Oke. iya. Mau saya enter Mas? Gak perlu, saya bawa mobil kok. Oh gitu ya. Ya Mas. Makasih Mas. Langgeng kalian ya. Siap. Amin. Sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sayang. Akhirnya semua doa kita terkabul. Iya. Makasih ya udah selalu setia sama Mas. Kasih juga ya Mas udah ngusahain semuanya untuk kita. Ya, dan motor ini tetap bareng kita. Mau sampai kapanpun. Mas janji nggak akan pernah mau jual lagi. Iya nggak boleh ya. Hai istriku. Awan
sih? Tiba-tiba. Nggak apa-apa, seneng aja. Kita udah menikah, tapi serasa masih pacaran. Itu karena cintaku itu dalam banget sama kamu. Sedalam apa? Sedalam samudera. Kok gitu? Udah percaya? Percaya? Ini semua berkat kita menjaga amanah. Kita selalu menjaga amanah dari bapak aku untuk nggak menjual warisannya, yaitu motor. Walaupun sempet mau melayang si motor itu, tapi akhirnya kita bisa mendapat rezeki dari amanah itu kan. Itu juga karena kerja keras kamu. Iya sayang, aku selalu belajar, aku selalu berusaha biar bisa lebih baik. Contohnya di kerjaan aku, dan menjadi kepala rumah tangga kamu selalu menjadi lebih baik. Aku punya ide deh. Gimana kalau kita taruh saham supaya rezeki kita tetap lancar? Kok pikiran kita sama ya? Aku juga ada pikiran ke situ. Nanti kalau tabungan kita udah penuh, kita juga beli tanah ya di kampung. Deal. Nanti kita bangun villa. Ini bagus deh di sana. Bukan hayalan, di sisiku selalu takkan berlalu.